Sebelum upacara kita mulai, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan sejarah singkat Hari Ibu yang akan dibacakan oleh Ibu Dwiyana Indah Lestari SEMM, Bunda PAUD Kabupaten Siak. Sejarah singkat Hari Ibu. Gema Sumpah Pemuda dan lantunan lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda pejuang pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan, pada tanggal 22 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya suatu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau yang disingkat dengan PPPI. Melalui perikatan tersebut terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk bersama-sama kaum laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Pada tahun 1929, perserikatan ini berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia atau yang disingkat dengan PPII. Pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta. Pada tahun 1938 Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang Hari Nasional yang bukan hari libur tertanggal 16 Desember dan menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional. Tahun 1946, badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia yang disingkat dengan KOWANI, yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntunan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Ibu merupakan setangkai bunga dengan kuntumnya. Kasih sayang ibu sepanjang jalan tanpa batas. Ibu, sungguh pengorbanan dan doamu menjadikan kami menjadi manusia yang bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa. Selamat Hari Ibu untuk seluruh yang bergelar Ibu. Siak Sri Indrapura, 22 Desember 2023. Persiapan selesai. Upacara bendera peringatan Hari Ibu ke-95 dan Hari Bela Negara ke-75 tahun 2023 di Kabupaten Siak dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan, pasukan disiapkan. Pasukan saya ambil alih. Para komandan ke samping kanan pasukan. Kerjakan.
Istirahat di tempat. Gerak. Lapor upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-95 dan Hari Bela Negara ke-75 tahun 2023 siap dimulai. Lanjut. Bupati Siak selaku inspektur upacara mengambil tempat di mimbar upacara. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan. Lapor upacara dalam rangka Hari Ibu ke-95 dan Hari Bela Negara ke-75 tahun 2023. Siap? Lanjutkan. Lanjutkan. Undangan mohon berdiri. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Saya berdoa semoga arwah para pahlawan yang telah gugur membela negara, termasuk pejuang dan pahlawan perempuan, mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kepada kita semua diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan naskah Ikrar Bela Negara. Lapor, pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ikrar Bela Negara. Siap? Lanjutkan. Lanjutkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar bela negara. Kami warga negara Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa demi kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia, berjanji untuk selalu bersikap dan berperilaku: 1. Mencintai tanah air. 2. Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban bagi bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali tempat. Kembali ke tempat. Undangan disilahkan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Barisan diserahkan. Barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat rekan-rekan anggota Forkopimda Kabupaten Siak atau mewakili, yang kami hormati para asisten, staf ahli, inspektur dan pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Siak, pimpinan instansi vertikal, ketua lembaga adat Melayu Riau Kabupaten Siak, pimpinan BUMN dan BUMD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, organisasi masyarakat, para ASN, honorer, TNI dan Polri, rekan-rekan pers, hadirin dan undangan peserta upacara yang berbahagia. Bersempena peringatan Hari Bela Negara tahun 2023 ini, perkenankan saya membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada tahun 2023 ini, kita dapat memperingati Hari Bela Negara ke-75. Hari Bela Negara ini merupakan momentum bagi kita untuk bersatu dan berkontribusi positif demi Indonesia maju yang kita cita-citakan. Saudara sebangsa dan setanah air, tantangan ke depan semakin tidak terduga. Kita bukan hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga ancaman yang tak kasat mata, pandemi, konflik global, revolusi teknologi, hingga krisis iklim telah membawa dampak dan risiko ketahanan negara. Kita harus memiliki jiwa bela negara sebagai pilar utama yang menjadikan kita tangguh dan cerdas dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Semangat bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat pertahanan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Ini adalah tugas kita bersama dalam menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Bela negara di Indonesia bukan hanya terkait pada aspek militer, tetapi harus lebih luas lagi, merangkul semua lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan sekecil apapun yang dilandasi cinta kepada bangsa dan negara
cinta kepada Pancasila dan NKRI adalah wujud konkret bela negara. Saudara-saudara yang saya cintai dan banggakan, pada peringatan Hari Bela Negara ke-75 tahun 2023 ini, saya mengajak masyarakat Indonesia untuk mengobarkan semangat bela negara dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk dan bimbingan dalam upaya kita untuk meraih Indonesia maju, bersatu, berdaulat, mandiri dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Semangat Hari Bela Negara ke-75. Kobarkan bela negara untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sasti, Om Santi Santi Om, Nama Budaya. Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Selanjutnya pada kesempatan ini saya juga akan membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersempena peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023. Tingkat kompetensi sebagai berikut. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini 22 Desember 2023 kita dapat melaksanakan peringatan Hari Ibu ke-95 seraya mengenang dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, peringatan Hari Ibu dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri setiap tanggal 22 Desember. Peringatan Hari Ibu bangsa Indonesia bukanlah Mother Day. Ini karena peringatan Hari Ibu didasari oleh momentum diselenggarakannya Kongres Perempuan pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta, yang merupakan sebuah titik penting pergerakan perempuan yang menandai babak baru bangkitnya gerakan perempuan Indonesia untuk berorganisasi secara demokratis tanpa membedakan agama, etnis, dan kelas sosial. Momentum bersejarah ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu oleh Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur. Maka peringatan Hari Ibu di Indonesia esensinya bukan hanya untuk mengapresiasi jasa besar ibu yang tentunya juga sungguh istimewa, namun lebih dari itu untuk mengapresiasi seluruh perempuan Indonesia atas peran, dedikasi, serta kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Diperingatinya Hari Ibu setiap tahunnya diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk mendorong semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas agar memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Peringatan Hari Ibu mengingatkan kita semua bahwa keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian yang kita dambakan tidak akan pernah tercapai tanpa peran serta perempuan. Peserta upacara yang saya hormati, dengan mempertimbangkan kondisi dan isu-isu prioritas hingga saat ini, peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023 masih mengangkat tema Perempuan Berdaya, Indonesia Maju, dengan subtema yang disesuaikan pada tahun berjalan dan saling terkait untuk membingkai semangat dan pergerakan perempuan. Pengambilan tema Perempuan Berdaya, Indonesia Maju didasari oleh situasi dan kondisi di masyarakat saat ini, manakala persoalan kekerasan terhadap perempuan, kesenjangan akses ekonomi perempuan, dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan masih sangat tertinggal dibandingkan laki-laki. Namun di sisi lain, telah banyak bukti besarnya perempuan, kontribusi perempuan dalam pembangunan, dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, juga mampu menjadi motor penggerak dan motor perubahan, agent of change. Pergerakan perempuan dalam pembangunan tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Untuk itu, semua upaya dan langkah diharapkan mampu berjalan sesuai dengan prinsip equal partnership. Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia bersama kaum laki-laki berperan membangun bangsa, sekaligus juga berperan aktif membangun kesejahteraan dan menjalin hubungan yang erat dengan berbagai bangsa di dunia, baik di tingkat regional maupun internasional. Peserta upacara yang saya hormati, sebelum menutup sambutan ini, saya ingin mengajak semua masyarakat,
khususnya kaum perempuan Indonesia untuk terus berkarya, mampu menjaga sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri dan meningkatkan kualitas dan kapabilitas dirinya. Marilah kita saling mendorong, saling menginspirasi dan saling membantu. Janganlah kita saling menjatuhkan, karena kita akan semakin kuat jika kita bersatu untuk mendobrak stigma yang masih melekat pada kita. Sekarang adalah waktunya untuk memberi warna tersendiri bagi pembangunan bangsa ini melalui peran dan karya nyata. Tentunya kaum perempuan tidak dapat berjuang sendiri. Maka pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengajak seluruh pihak yang hadir untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk memberdayakan perempuan di berbagai bidang. Bersama perempuan, kita wujudkan Indonesia Emas 2045. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati SE MSI. Siap. Rat. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kehadirat-Mu, karena atas rahmat dan ridho-Mu kami dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Bela Negara ke-75 dan peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023 dengan hikmat, tertib dan lancar. Ya Allah, dengan tema kobarkan bela negara untuk Indonesia maju dan perempuan berdaya untuk Indonesia maju, bersama meneguhkan komitmen kebangsaan, netralitas dan meningkatkan profesionalisme, jadikan upacara ini sebagai momentum untuk senantiasa menjaga kebangkitan, kemajuan bersama untuk Indonesia yang berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Emas sehingga mampu memberikan pelayanan yang secara adil. Jadikan upacara ini sebagai tonggak untuk terus meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan setiap tugas yang menjadi tanggung jawab kami. Ya Allah, kami sadar tantangan ke depan tidaklah semakin ringan. Masih banyak yang harus kami lakukan. Oleh karena itu, ya Allah, bimbing dan tunjukkan arah kebaikan dan berilah kekuatan untuk mewujudkannya. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, kami bersyukur karena bimbingan, kasih dan sayang-Mu dengan segala dinamika yang ada. Hingga saat ini kami senantiasa mengabdi untuk bangsa. Terimalah dharma bakti yang telah kami lakukan selama ini sebagai bahagian dari ikhtiar mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah ridho dan naungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Rabb yang Maha Pengasih dan tak pernah pilih kasih, kami bersyukur atas kasih sayang-Mu yang terus kami raih. Engkau curahkan ilmu melalui tuntunan para ibu yang tak pernah letih berjuang mendidik anak bangsa tanpa pamrih. Ya Allah, Zat yang mewahyukan Iqra dalam dada Sayyidul Anbiya pada hari yang penuh bahagia di tanah bumi pertiwi yang kami cinta, kami tundukkan kepala, hati dan jiwa memohon kepada Engkau yang Maha Kuasa agar Engkau lindungi ibu dan perempuan Indonesia kami tercinta, karena mereka adalah pelita, penerang dalam gulita, dan motivasi dan semangat kami dalam berkarya. Ya Allah, Zat yang Maha Alim bijaksana, Ya Allah, Zat yang Maha Alim dan bijaksana, dalam rangka memperingati Hari Ibu Nasional tahun 2023, kami ingin menyampaikan apresiasi untuk mereka dengan doa dan harapan terbaik untuk hidup dan kehidupannya. Karena dengan bahasa cintanya,
Mereka telah mendidik generasi kami dan menjadi pengawal yang handal dalam menjaga Indonesia, menjadi pendamping pria hebat Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas. Ya Allah, Zat yang maha baik dan menganugerahkan kebaikan, berikanlah jutaan kebaikan untuk ibu-ibu kami, karena dari mereka kami belajar tentang kesabaran, dari mereka kami belajar tentang kebijaksanaan, dari mereka kami belajar tentang pembelajaran dan makna kehidupan, dari mereka kami belajar tentang karakter profil Indonesia yang kami impikan. Ya Allah, Zat yang menciptakan kemudahan dalam setiap kesulitan, kami telah lalui bersama setiap tantangan dalam kehidupan dunia hingga hari ini. Kami tetap berdiri tegak untuk bisa bergerak bersama memajukan Indonesia. Ya Allah, Zat yang maha kuat dan pemberi kekuatan, berikanlah para ibu kami kekuatan dalam membimbing kami di setiap deru nafas kehidupan. Kami sadar kami takkan mampu menjadi diri kami tanpa bimbingan para ibu yang telah memulai aktivitas pagi dengan mempersiapkan segalanya untuk kami. Ya Allah, Zat yang menghidupkan hati dengan akhlak terpuji, bagaimana mungkin kami tidak mencintai mereka jika sebelum menutup mata mereka masih memikirkan kami anak-anaknya di tengah kesibukan dan aktivitas keseharian mereka. Bagaimana mungkin kami tidak memohon kepadamu agar mengampuni dosa-dosa mereka, sementara nama-nama kami selalu terucap di bibir-bibir mereka dalam setiap munajatnya. Ya Allah, Rabbana, dengan mengharapkan hikmat dan rahasia doa-doa ini, kami mohon kiranya Engkau memperkenankan dan mengabulkan segala yang kami maksudkan kepadamu. Kiranya Engkau memenuhi segala yang kami minta kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan mohon berdiri. Andika Bayangkari. Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju tempat utama.
Perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Mendengarkan lagu-lagu dari paduan suara SMA Negeri 1 Siak dengan lagu Mars Hari Ibu, Mars Bela Negara, dan Kasih Ibu dengan Kepala Sekolah Bapak Puguh Sutrisno SPD MM, Konduktor Ibu Desiwanti SAG MM. Selamat mendengarkan. Mencapai kemerdekaan.
SMA Negeri 1 Siak. Memang kasih ibu sepanjang masa.